Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Arsala anbiya dawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Wa jaizun fi haqqihim min 'aradi بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة wajaizun utawi menang atau oleh wajaizun utawi menang ada miring oleh bifadlihi kelawan keutamaane Allah bifadli kelawan keutamaane Allah wa adlihi lan keadilane Allah wajaizun tarkun tadi wajaizun itu jadi khabar aja. Wajaizun lan iku wenang. Bukan utawi tapi wajaizun lan iku wenang jadi khabar muqaddam. Mubtada'nya mana? Tarkun utawi ninggal. Tarkun utawi ninggal likulli mungkinin maring saben-saben perkara mungkin likulli mungkinin maring saben-saben perkara mungkin kafi'lihi kaya agawe kulli mungkinin kafi'lihi kaya agawe kulli mungkinin Arsala wis ngutus sapa Allah. Arsala wis ngutus sapa Allah anbiya. Ini aslinya ada hamzahnya. Cuma karena di dalam natom hamzahnya tidak dibaca. Anbiya ing pira-pira Kanjeng Nabi. Anbiya ing pira-pira Kanjeng Nabi. Dawi fatanatin kang duweni kecerdasan. Tawi fatanatin kang duweni kecerdasan utawa duweni limpat basa Jawane limpat. Bisidqi kelawan sifat teman. Bisidqi kelawan sifat teman garis miring jujur. Wattabelighi lan nyampeake atau ngaturake wal amanati lan sifat amanah wajaizun lan iku wenang garis miring oleh fi haqqihim ing dalam hake anbiya min aradin utawi saking perkara kang anyar teka min aradin utawi saking perkara kang anyar teka biwairi naqsin kelawan tanpa kekurangan ka khafifil maradi kaya dene entengi lara
Ismatuhum utawi karaksane ambiya. Ismatuhum utawi karaksane ambiya utawa maksumi ambiya. Kasairil malaikati kaya sekarine biro-biro malaikat. Kasairil malaikati kaya sekarine biro-biro malaikat. Iku wajibatun wajib. Wa fadalu lan ngungkuli sapa anbiya, ngungkuli atau melebihi. Wa fadalu lan ngungkuli sapa anbiya al malaikata ing biro-biro malaikat. Allah Ta'ala a'la wa ashwab. Pada hari ini kita akan membahas mengenai 3 sifat. Pertama, sifat jaiz bagi Allah. Jaiz itu boleh ada, boleh tidak. Pertama, sifat jaiz bagi Allah. Kemudian yang kedua nanti sifat wajib bagi Rasul. Dan ketiga, sifat jaiz bagi Rasul. Pertama, sifat jaiz bagi Allah. Kemarin sudah kita bahas ya, sifat wajib bagi Allah. Kalau wajib itu berarti harus ada pada Allah. Jadi akal itu akal kita harus meletakkan atau menyandangkan sifat wajib bagi Allah, itu berarti wajib ada. Kalau ini sifat jaiz bagi Allah itu boleh ada, boleh tidak. Jadi ada 20 sifat wajib bagi Allah, ada 1 sifat jaiz bagi Allah, boleh ada dan boleh tidak. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Allah itu boleh tarkun likulli mumkinin, meninggalkan hal-hal yang mungkin terjadi. Allah itu boleh meninggalkan hal-hal yang mungkin terjadi. Kafili, sebagaimana juga boleh melakukan hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi sifat jaiz bagi Allah, Allah boleh melakukan hal-hal yang mungkin terjadi, atau sebaliknya juga boleh meninggalkan hal-hal yang mungkin terjadi. Nah, tergantung apa? Bifadlihi, tergantung anugerah dari Allah, keutamaan dari Allah. Atau wa'adalihi, tergantung juga keadilan dari Allah. Contohnya Allah itu menciptakan kita, ya, menciptakan alam semesta ini, menciptakan dunia, menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan. Itu apakah hukumnya wajib bagi Allah? Misalkan, apakah Allah wajib menciptakan saya? Apakah Allah wajib menciptakan Mas Dani? Apakah Allah wajib menciptakan Mas Fazal? Itu adalah termasuk salah satu sifat jaiz. Boleh saja Allah menciptakan saya atau enggak menciptakan saya, itu terserah Allah. Itu karena sifat jaiz. Allah boleh menciptakan saya atau tidak menciptakan saya, itu sifat jaiz. Allah boleh menciptakan kucing dan juga boleh tidak menciptakan kucing. Misalkan Allah boleh menciptakan dinosaurus, tapi Allah juga boleh tidak menciptakan dinosaurus. Itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Jadi itu terserah Allah. Termasuk sekarang ini, Allah boleh menciptakan virus corona, tapi juga terserah Allah mau virus corona ini mau diusir kapan, ya terserah Allah, karena itu termasuk sifat jaiz. Boleh menciptakan dan boleh juga menghilangkan. Begitu juga
ketika ada orang berdosa, ada orang maksiat, itu Allah boleh mengampuni dia sesuai dengan bifadlihi, sesuai dengan keutamaan Allah. Karena Allah punya anugerah, punya keutamaan. Bisa saja Allah mengampuni seorang pezina, tapi pezina ini kemudian menolong anjing yang kehausan, diambilkan air dengan sepatunya, jadinya pezina ini kemudian diampuni oleh Allah. Tapi Allah juga boleh menyiksanya sesuai dengan bi'adlihi, karena Allah itu maha adil. Yang berdosa disiksa itu sesuai dengan keadilan dari Allah. Itu terserah Allah. Jadi Allah nggak wajib kalau ada pencuri, ada pezina, ada pemabuk, Allah itu nggak wajib menyiksanya. Tapi Allah boleh memilih antara mengampuninya atau menyiksanya. Mengampuni berarti sesuai bifadlihi, karena Allah maha punya keutamaan, maha pengasih penyayang. Tapi Allah menyiksa orang yang berdosa itu wa'adli, karena keadilan Allah. Yang berdosa ya disiksa, yang taat, yang beribadah ya diberi ganjaran. Itu berarti Allah maha adil. Tapi kalau Allah mengampuni berarti sesuai bifadlihi, karena keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang beriman kemudian berdosa, ojo diloloni. Siapa tahu karena dia merasa bersalah, merasa berdosa, kemudian dia tobat. Justru dengan tobat itu Allah lebih cinta dia daripada kita yang sombong. Gimana? Kok kerjaane dosa wae? Kok kerjaane senengane maksiat ae? Kita kan jadinya sombong, melok-melok nih. Tapi siapa tahu dia karena merasa berdosa, merasa bersalah, kemudian tobat, dan Allah itu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang yang tobat. Siapa tahu nanti akhir hidupnya lebih baik daripada kita. Dia husnul khotimah, kita justru su'ul khotimah. Jangan sekali-kali ngelok-ngelok nih orang lain, meskipun dia sedang maksiat. Karena kita nggak tahu nasib hidup kita besok seperti apa. Karena Allah berhak membuat dia yang sedang maksiat besoknya tobat. Allah juga berhak kita yang saat ini taat besoknya malah maksiat. Nah, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sifat apa? Jaiz, boleh ada pada Allah dan juga boleh tidak. Itu namanya sifat jaiz. Begitu juga Allah terserah mau memasukkan kita ke surga atau memasukkan kita ke neraka. Jadi itu terserah Allah. Kita nggak bisa menuntut apa-apa. Jadi itu hak prerogatif Allah. Kita mau masuk surga, yaitu keputusan Allah. Kita masuk neraka, itu juga keputusan Allah. Jadi kita tidak bisa menuntut apa-apa kepada Allah. Begitu juga ketika kita berdoa, ya Allah, jalur rezeki, nyuwun rezeki sing akeh, saat tinggal tuku mobil, saat tinggal bangun rumah, saat tinggal munggah haji. Itu kan permintaan kita, doa kita. Tapi juga terserah Allah mau ngasih apa enggak, itu terserah Allah. Jadi kita enggak bisa menuntut. Jika wis donga temenan, wis sholat temenan, tapi kok enggak dikabuli, nah itu terserah Allah, karena itu hak Allah. Allah punya sifat jaiz, melakukan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak melakukannya atau meninggalkannya. Itu hak prerogatif dari Allah. Jadi kita nggak bisa nyalahkan Allah, karena kita ini cuma makhluk ciptaan Allah. Kita ini apanya? Bukan atasannya, bukan bosnya, bukan majikannya. Kok perintah. Jadi kita berdoa itu cuma sebatas ibadah, mengabdi kepada Allah. Bukan kita berdoa untuk menuntut Allah.
Tindungane aja maksa ya. Kita berdoa itu bukan memaksa tapi berdoa dengan tujuan menghamba beribadah kepada Allah. Itu ya, ada satu sifat jaiz bagi Allah ya, tarkun likulli mungkinin kafili atau tarku kulli mungkinin aufidu, meninggalkan segala sesuatu yang mungkin atau mengerjakannya. Kemudian selanjutnya sifat wajib bagi nabi ambiya. Sudah apa semuanya ya? Nabi itu punya berapa sifat wajib? Ada 4. Pertama dawi faqona, kemudian sidik, kemudian tabligh atau amanah, dan juga amanah. Ini bisa dibolak-balik. Pertama, Allah mengutus ambiya itu punya sifat fatonah, yaitu sifat yang cerdas. Tidak mungkin Allah mengutus nabi, rasul, kemudian nabi bodoh. Maksudnya bodoh itu ya, nabi dan rasul itu kan tugasnya menyampaikan ajaran dari Allah. Nek nabi ini bodoh, ya tinggal lolokan karo wong-wong kafir. Kalau nabinya bodoh, dia tidak bisa debat melawan orang kafir. Ketika ditanyai Nabi Musa kemarin saya cerita, Nabi Musa ketika ditanya, coba sebutkan siapa pengiranmu, siapa Tuhanmu. Kata Nabi Musa dijawab, Tuhanku itu adalah Tuhannya langit dan bumi. Sama Fir'aun dijawab, ya aku ini Tuhan langit dan bumi, aku ini menguasai langit dan bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi ini dalam kekuasaan. Di debat. Kemudian dijawab lagi sama Nabi Musa, Tuhanku ini adalah Tuhanmu juga dan Tuhan kakek moyangmu, ayah, kakek, buyutmu, itu sama dengan Tuhan. Setelah itu Fir'aun rodok pedas. Oh iya benar. Lek Tuhannya Nabi Musa ini sama dengan Tuhannya ayahku, sama dengan Tuhannya kakek. Kalau aku ngaku Tuhan, terus ayahku nyembah apa? Wong aku urung lahir. Kalau aku ngaku Tuhan, terus kakekku nyembah sopo? Tuhannya berarti belum lahir. Nah itu kan aneh, Tuhan kok belum lahir. Setelah itu dijawab lagi sama Nabi Musa, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kemudian ada juga Nabi Ibrahim ditanya sama Raja Namrud, siapa Tuhanmu? Sama Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu fatonah ya, cerdas. Sama Nabi Ibrahim dijawab di surat Al-Baqarah juz 3 itu alam tara alladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahumma itu qala Ibrahimu dia ayatnya alam tara alladzi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahumma itu qala Ibrahimu rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Ditanya sama Namrud, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu adalah Tuhan yang bisa yuhyi, bisa menghidupkan, wa yumis, dan juga bisa mematikan. Namrud ya gampang jawab, qala ana muhyi wa umis. Namrud juga bisa. Aku bisa membiarkan kamu hidup, tapi aku juga bisa membuatmu mati. Berarti aku pantas jadi Tuhan. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kalau sampai di situ kemudian Nabi Ibrahim menencep, berarti dia tidak cerdas. Namanya Nabi itu harus cerdas. Qala ana uhyi wa umiit, kata Namrud, aku ini bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Kemudian dijawab lagi sama Nabi Ibrahim. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhanku itu adalah Tuhan yang bisa
menerbitkan matahari dari arah timur, kemudian terbenam di arah barat. Ditantang sama Nabi Ibrahim, ayo kalau kamu tuh ngaku-ngaku Tuhan, coba terbitkan matahari dari barat, bisa nggak? Ditantang sama Nabi Ibrahim. Raja Namrud ditantang, kalau kamu memang benar-benar Tuhan, coba terbitkan matahari dari arah barat. Karena kecerdasan Nabi Ibrahim ini, fabuhital ladzi kafar, orang-orang yang kafir terdiam semuanya. Oh iya ya benar, Namrud benar Tuhan, jajal iso ora. Lah iso berarti benar-benar Tuhan. Tapi nek iso berarti sing benar adalah Tuhannya Nabi Ibrahim. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu cerdas. Karena agar bisa menyampaikan ajarannya Tuhan, ajarannya Allah, Nabi harus cerdas untuk berdebat dengan orang-orang. Kemudian bisidqi, Nabi juga harus jujur dalam menyampaikan. Ketika Nabi diberi wahyu, kemudian bertemu dengan malaikat Jibril. Ini kisahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika bertemu malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini menunjukkan diri dalam wujud aslinya, bukan seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan malaikat Jibril menunjukkan diri dalam wujud manusia, kadang dalam wujud mendung, awan, kadang dalam wujud, pokoknya wujud yang enggak menyeramkan. Tapi begitu Nabi diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi dan Rasul, pertama kali Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Langsung seketika itu Nabi gemetar. Bayangkan derajatnya Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya itu langsung gemetar, dredeg, sampai lemes, langsung kabur. Kan Nabi tahanus di Gua Hira. Setelah itu kabur, langsung lari dari Gua Hira di atas Jabal Nur. Turun lari menemui istrinya. Langsung menemui istrinya Sayyidah Khadijah. Itu Nabi bilang, Zammiluni, tadfiruni. Wahai istriku, tolong selimuti aku. Langsung keringat dingin. Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Itu diceritakan oleh Nabi bagaimana malaikat Jibril itu kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian sama Sayyidah Khadijah itu beliau enggak ikut beredar, karena Sayyidah Khadijah ini istilahnya juga orang yang enggak biasa. Artinya beliau punya visi ke depan. Justru Sayyidah Khadijah itu bahagia. Nah, kenapa? Ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya menikahi engkau Muhammad. Baik Muhammad. Mulai umur 25 tahun. Karena beliau punya visi ke depan. Ini orang ini nanti akan menjadi nabi. Karena apa? Terkenal kejujurannya. Ketika membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah, terkenal kejujurannya, barangnya laris, kemudian dapat untung banyak dan dikenal sebagai orang yang jujur. Tapi aku nunggu kapan jadi nabi? Mulai umur 25, umur 30 kok orang nggak jadi nabi gitu. Umur 35 suka nggak ada tanda-tanda gitu. Begitu umur 40, sudah 15 tahun Sayyidah Khadijah menunggu. Ternyata inilah kabar bahagia itu sama Sayyidah Khadijah. Ini yang saya tunggu-tunggu. Beliau tidak ikut geredak, tidak ikut gemetar, tidak ikut takut seperti Nabi. Justru beliau bahagia.
Sepertinya ini yang malaikat yang sama yang mendatangi Nabi Musa. Setelah itu tenang. Nabi Muhammad ditenangkan, tenang. Insya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan wahai suamiku. Jadi didem-dem, ojo malah bojone ndredeg teko omah, bingung teko omah karo sing wedok iki biasanya. Malah diseneni. Ana apa to, Pak? Mulai orang nggo duit. Malah ndredeg koyo ngene, malah ngrepotne. Nah, kalau jadi istri jangan begitu, nanti sing mburi kae aja sampai malah diomeli. Iki mulai orang bodoh, orang jajan malah bingung nih ngerepotnya wong sing ning omah. Kalau ini Sayyidah Khadijah tidak malah ngomel-ngomel, malah menenangkan Nabi. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan wahai suami. Jadi beri selimut. Besok kalau ketemu, coba bilang saya kata Sayyidah. Besok kalau engkau ketemu makhluk itu lagi, panggil saya. Benar, besoknya beberapa hari kemudian Nabi kembali menemui makhluk itu. Ndredeg nek sak durung ya ndredeg. Saya ndredeg gemetar. Ketika itu Sayyidah Khadijah dipanggil. Ini makhluk yang kemarin menemui saya di gua. Sayyidah Khadijah dipanggil. Setelah dipanggil, Sayyidah Khadijah berada di belakang Nabi, agak ke belakang. Itu membuka ini kerudung, buka jilbab. Jilbabnya dibuka. Kemudian ditanya sama Nabi, "Wahai suamiku, masih ada enggak makhluknya?" "Loh, kok hilang ya? Kamu datang kok dia hilang." Kemudian Sayyidah Khadijah menutup jilbab lagi, menutup aurat lagi. "Masih ada makhluk?" "Oh, ini muncul lagi." Oh benar, ini berarti malaikat. Karena ketika kita membuka aurat, malaikat itu kan lari. Izin melihat orang yang membuka aurat. Malaikat lari. Ketika kita menutup aurat, malaikat kembali. Oh benar, ini berarti malaikat Jibril yang membawa wahyu. Setelah itu Nabi tidur, tenang, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Nah ini berarti menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi itu orang yang jujur, dikenal jujur, bahkan disebut Al-Amin, dapat dipercaya karena saking kejujurannya. Begitu diangkat menjadi Rasul, sudah terkenal di seantero Jazirah Arab bahwasannya Muhammad ini adalah orang yang jujur. Ketika dia bertemu malaikat Jibril, pasti dia benar. Ketika dia mendapat wahyu, pasti itu bukan ngaku-ngaku seperti nabi palsu. Jadi jujur penting. Karena apa? Kalau orang biasanya gaene ngapusi, moro-moro ngaku dadi nabi, sapa sing percaya? Nah, ini karena sejak awal sebelum dia akan menjadi nabi sudah jadi orang yang jujur, maka nanti ketika dia akan menjadi nabi, dia juga benar-benar didatangi malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu. Jadi tidak ada pengakuan yang omong kosong belaka. Karena Nabi sudah dikenal sebagai orang yang. Kemudian tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Nah, seorang nabi itu harus bisa menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Kalau dapat wahyu, dia langsung disampaikan kepada umatnya. Turun ayat juga disampaikan kepada umatnya. Jadi kita percaya 100% bahwasanya Al-Quran itu sudah komplit. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi itu punya kewajiban menyampaikan ajaran kepada umat. Tidak ada satu ayat pun yang disimpan atau disembunyikan oleh Nabi. Semuanya disampaikan kepada umat beliau, dan itu adalah wajib hukumnya bagi Nabi. Tidak boleh kita seperti kita
kita punya ilmu, kadang lah tak pengen sithik-sithik oh ben ilmu gak entek. Kalau Nabi enggak begitu dapat wahyu ya semuanya, meskipun ayatnya panjangnya bukan main seperti ayat ini, ayat utang itu ya juga disampaikan semuanya kepada sahabat. Gak kok enak sing disimpan. Jadi itu dapat wahyu sampaikan, dapat lagi wahyu sampaikan lagi. Nabi itu punya kewajiban untuk menyampaikan ajaran yang beliau dapatkan kepada umat. Kemudian wal amanah, amanah itu artinya dapat dipercaya. Maksudnya amanah di sini adalah Nabi hukumnya wajib untuk menjadi orang yang amanah. Amanah itu berarti tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Apa yang dilakukan Nabi itu pasti baik. Beliau tidak pernah maksiat, tidak pernah berbuat dosa. Jangankan yang haram, yang makruh aja Nabi itu tidak boleh berbuat hal-hal yang makruh. Makruh itu kalau dikerjakan dapat pahala. Balik. Kalau makruh itu kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan, kita niat meninggalkan barang makruh itu dapat pahala. Dan Nabi itu enggak boleh melakukan hal yang makruh, apalagi yang haram. Yang makruh aja enggak boleh. Baliknya. Jadi amanah itu berarti artinya Nabi dapat dipercaya. Artinya dia selalu melakukan hal-hal yang baik. Kalau enggak wajib ya sunnah. Kalau enggak sunnah ya mubah. Makruh enggak boleh. Nabi enggak boleh melakukan hal-hal yang makruh, yang dibenci. Enggak boleh apalagi melakukan hal-hal yang haram. Itu adalah sifat wajib bagi Nabi. Apa tadi? Fatona, sidik, kemudian tabligh dan amanah. Atau kalau biasa yang kita hafal sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu wajib ya bagi Nabi. Kalau ada Nabi yang nggak punya sifat ini, itu berarti Nabi palsu. Cuma ngaku-ngaku jadi. Kemudian selanjutnya sifat jaiz bagi Nabi. Jaizun fi haqqihi min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Nabi itu boleh melakukan hal-hal baru yang tidak mengandung unsur nafsin, tidak mengandung unsur kurang. Maksudnya hal-hal baru ini tidak sampai merendahkan derajat Nabi. Contohnya kahaufi fil maradi, seperti sakit yang ringan, ringannya sakit. Contohnya sakit, misalkan batuk, flu, kemudian sakit panas, demam, itu boleh bagi Nabi. Jadi ada hal-hal baru, hal-hal yang manusiawi yang boleh dikerjakan oleh Nabi selama hal-hal itu tidak merendahkan derajat Nabi. Contohnya itu sakit yang ringan. Jangan sampai sakit berat. Contohnya sakit berat itu apa? Sampai buta. Itu nggak boleh Nabi kok buta. Tuli nggak boleh Nabi itu. Bisu Nabi juga nggak boleh bisu. Lah gimana mau menyampaikan kalau Nabi? Kemudian penyakit baros itu penyakit kulit yang bisa membuat merendahkan derajat Nabi. Belang-belang penyakit kulit belang atau simprotoli kayak jenis penyakit apa? Epilepsi itu enggak boleh. Yang penyakit-penyakit berat yang merendahkan derajat Nabi itu enggak boleh. Begitu juga Nabi juga boleh makan, boleh minum, boleh pergi ke pasar belanja, itu Nabi juga boleh. Kemudian Nabi juga boleh menikah, Nabi juga boleh mempunyai anak, itu boleh semuanya. Jangan kayak orang Nabi kok mangan barang kaya awake dhewe. Justru itu, justru Nabi itu makan seperti kita agar kita bisa mencontohnya ketika makan.
Nabi orang mangan, emang Nabi kaya malaikat. Nah, Nabi malaikat awak malah bingung, piye carane mangan Nabi bingung. Nabi kok minum? Ya justru itu Nabi itu boleh minum agar bisa kita contoh gimana caranya. Nabi juga boleh menikah. Nabi juga boleh punya anak agar kita bisa mencontohnya gimana caranya Nabi menikah, gimana caranya Nabi mendidik anak, gimana caranya Nabi belajar. Itu boleh semuanya selama tidak merendahkan derajat Nabi. Agar apa? Agar kita bisa mencontohnya. Coba Nabi kok ora oleh mangan, ora oleh ngombe, ora oleh rabi. Ku terus menungso apa malaikat. Nabi itu manusia biasa dan boleh mengerjakan hal-hal yang dilakukan manusia biasa selama itu tidak merendahkan derajatnya sebagai Nabi. Itu ya sifat jaiz bagi Nabi apa? Berarti Nabi boleh melakukan hal-hal baru sebagaimana manusia pada umumnya selama itu tidak merendahkan derajat Nabi. Dan yang terakhir, ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Nabi itu maksum. Apa artinya maksum? Maksum itu artinya terjaga. Jadi Nabi itu terjaga, dijaga oleh Allah dari segala dosa dan dari segala perbuatan tercela. Sebagaimana para malaikat. Jadi Nabi itu sekalipun nggak pernah berbuat dosa. Nabi sekalipun nggak pernah berbuat maksiat. Jangankan yang haram, yang makruh aja nggak pernah. Karena beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana malaikat itu nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah membantah perintah Allah. Itu hukumnya wajib. Nabi wajib maksum terjaga dari semua dosa. Tapi Nabi itu derajatnya wa fadlul malaikat, derajatnya mengungguli malaikat. Karena apa? Nabi itu manusia, diciptakan sebagai manusia. Namanya manusia itu juga punya nafsu. Tapi Nabi mampu mengendalikan nafsunya. Beda dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan tanpa nafsu. Otomatis ya tunduk patuh terus sama Allah. Makanya nggak heran kalau malaikat nggak pernah maksiat. Tapi kalau Nabi itu diciptakan sebagai manusia, juga dibekali dengan nafsu. Dengan mengendalikan nafsu itulah Nabi bisa mengungguli malaikat. Karena Nabi bisa mengendalikan nafsu, sementara malaikat tidak bisa karena nggak punya nafsu. Makanya Nabi derajatnya mengungguli para malaikat. Begitu juga orang mukmin. Kalau bisa mengendalikan nafsunya, orang soleh bisa mengendalikan nafsunya, bisa menentang syahwatnya, itu nanti juga bisa mengungguli para malaikat. Karena apa? Orang mukmin bisa mengendalikan nafsu, dibekali nafsu, tapi bisa mengendalikan mental. Kalau malaikat nggak dibekali nafsu, makanya nggak bisa mengendalikan nafsu. Itu. Dan di antara para nabi itu ada yang lebih utama. Jadi nabi itu punya derajatnya masing-masing. Ada nabi biasa yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, itu banyak nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Di atasnya lagi nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu berarti sudah termasuk istimewa. Ada yang nabi sekaligus jadi rasul. Kemudian ada nabi ulul azmi. Ada 5 nabi ulul azmi yang punya kesabaran yang luar biasa. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ini nabi yang luar biasa ulul azmi. Ini termasuk derajat selain pangkatnya sudah tinggi. Dan yang paling utama di antara para nabi adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu nabi yang paling. Begitu juga malaikat itu juga punya derajatnya masing-masing.
Ada malaikat yang awam, biasa seperti kita, itu malaikat sama seperti kita, awam. Selain malaikat-malaikat awam, mediocre, biasa. Ada juga malaikat-malaikat yang pilihan. 10 malaikat yang wajib kita ketahui itu termasuk pilihan. Jibril, Mikail, Israfil, sampai malaikat Ridwan, Malik Ridwan itu pilihan. Karena namanya wajib kita ketahui. Dan malaikat yang paling utama, pimpinan para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Jadi masing-masing itu punya derajatnya masing-masing. Tidak mau, kalau malaikat Jibril ya derajatnya bandingannya juga dengan para nabi dan rasul, nggak bisa dibandingkan. Katanya tadi orang yang soleh bisa melebihi malaikat. Iya, bisa melebihi malaikat yang biasa, bukan melebihi malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril itu udah istilahnya pimpinan panglima para malaikat, ya nggak mungkin kita tandingi. Kita ini termasuk itu wong awam, sing biasa. Ya bandingannya ya karo malaikat sing biasa-biasa. Jangan berharap kita bisa mengungguli malaikat Jibril. Itu mustahil. Malaikat Jibril itu bandingannya dengan para nabi. Ya, Allah Ta'ala ala wa nashab. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dengan bacaan gafar dan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.